Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dengan saya di Harry's Channel. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar, dan tetap semangat ya. Semoga cepat sembuh bagi yang sedang sakit dan diberikan banyak kesabaran ya. Please like, subscribe, komen, dan share video ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten berikutnya. Waspada virus corona. Gejala-gejalanya adalah gangguan pernapasan, batuk dan pilek, letih dan lesu, kemudian demam dan sakit tenggorokan. Bagaimana cara mencegahnya? Yang pertama adalah hindari kontak dengan hewan, kemudian gunakan masker keluar rumah, cuci tangan dengan sabun selalu, dan konsumsi makanan bergizi. Dan terakhir, rajin berolahraga. Segera ke klinik bila mengalami gejala tersebut. Aku mau jelasin gimana penggunaan ikhtiras bagi warga negara Indonesia yang akan kembali ke Qatar. Berikut penjelasannya. Kalau Anda sudah punya ikhtiras, maka bisa diklik di ikhtiras, akan muncul seperti ini. Kemudian bisa langsung ke ini, pre-registration. Ini ya, pre-registration system di bagian atas ini kita klik. Nah, kemudian dia akan masuk ke linknya ikhtiras. Harus diingat bahwa ini perlu internet, jadi kita harus connect ke internet ya. Nah, kita connect dulu, bisa wifi atau data, kemudian kita load. Nah, setelah di sini akan muncul travel entry into Qatar portal. Nah, di sini kita mengisi email, daftar email, kemudian password. Ya, kalau kita sudah punya daftar di sini, login, kita tinggal login aja. Tapi kalau belum, kita masuk ke bagian bawah. Di sini ada new user registration. Kita klik new user registration. Nah, di sini akan masuk ke dalam new user registration. Di sini ditanyakan nationality. Nah, nationality-nya itu kita akan bisa pilih di sini ya, atau kita ketik langsung Indonesia seperti itu. Kemudian kita masukkan alamat email kita, kemudian password. Kita bisa setting password. Itu seperti biasa harus kombinasi, yaitu angka dan huruf, kemudian huruf besar, huruf kecil seperti itu. Kemudian confirm passwordnya, kemudian bisa bahasa yang kita pilih, bahasa Inggris atau Arab. Itu dua referensi bahasanya. Kemudian captcha-nya ini kita masukkan kodenya. Kemudian kita sign up. Jika sudah berhasil, maka konfirmasi atau aktivasi dari halaman ini, jadi pendaftaran kita itu akan masuk ke email. Nah, kita harus buka email ya, seperti ini. Nah, email. Nah, itu di sini ada ikhtiras. Nah, seperti ini, the status request ya. Nah, ini aktivasi. Jadi user activation. Nah, di sini entry registration system, di bawahnya yang berwarna biru itu kita klik, langsung kita klik, kemudian itu akan kembali ke halaman yang ini ya. Nanti setelah itu kita akan dipandu masuk ke dalam Qatar entry, ke portalnya Qatar ya. Kita masukkan emailnya, kemudian passwordnya, kemudian login ya, seperti itu.
ya. Kita ulangi lagi seperti ini ya. Nah, kemudian kita masukkan emailnya ya. Ini masukkan emailnya. Nah, terus captcha-nya sudah masukkan passwordnya, kata sandinya, kemudian captcha-nya kita masukkan 2363. Lalu kita login. Nah, setelah login itu akan muncul seperti ini halamannya ya, arriving passengers online registration platform into Qatar. Ensure a quick and easy service upon arrival to avoid any delays. Nah, terus kita klik di new application. Ya. Kalau kita klik di new application, maka akan muncul seperti ini. Ya. Nah, di sini travel passenger undertaking information sini. Nah, arrival border kita isi by air, overland, atau sea. Kalau kita lewat laut, kita pakai kapal laut. Kalau udara, pesawat terbang by air. Kalau overland dengan kendaraan darat seperti mobil, kereta, sebagainya, itu bisa diklik. Nah, itu arrival border by air kita klik di sini. Kemudian country departure kita klik Indonesia. Ya, Indonesia. Kemudian arrival date-nya kita harus cek di tiket. Ya, tiket kita itu sampai di Qatar tanggal berapa. Nah, itu kita klik. Misalnya kita sampai tanggal 24 Agustus ya. Nah, kemudian berapa anggota atau anggota keluarga yang ikut juga. Kita bisa satukan di sini. Misalnya kalau cuma sendiri kita klik satu aja, kalau dengan anak atau orang tua bisa kita tambahkan begini 2, 3, 4, 5 tergantung jumlah dari anggota keluarga yang ikut bersama kita menuju ke Qatar. Nah, kemudian di sini captcha-nya kita isi ya 4642 begitu. Kemudian klik save and continue ini sini ya. Nah, record has been added. Nah, di sini ini visitor type ya, passenger 1. Kalau dia ada 5 nanti passenger 1, passenger 2, passenger 3, passenger 4, passenger 5 seperti itu. Kemudian visitor type kita klik. Kalau visitor kita tidak punya resident visa, maka kita klik visitor. Ya, visitor itu nationality, visa number, kemudian nomor visanya, kemudian nationality-nya Indonesia, date birth-nya kita isi, hari lahir, tanggal, terus namanya di Arabic sama di English. Paspor type-nya personal kayak gitu, paspor number gitu ya. Terus gendernya itu jenis kelamin male laki-laki atau female perempuan. Kemudian sudah divaksin yes atau no. Kalau belum berarti klik no, kalau sudah yes. Terus sudah pernah infeksi dengan COVID-19, kalau sudah yes, kalau belum no. Kemudian negara yang kita kunjungi sebelum Qatar, misalnya kita tidak kunjungi kemana-mana, langsung dari Indonesia direct flight ke Qatar bisa langsung, tidak perlu ditulis di sini ya, atau tulis saja Indonesia di sini. Nah, sini bisa tulis Indonesia seperti itu. Nah, itu untuk visitor. Tapi kalau untuk resident yang punya ID, di sini kita tulis seperti ini Indonesia ya, itu Indonesia kita klik. Kemudian Qatar ID-nya bisa tulis ya di sini. Kemudian tanggal lahir
kemudian captcha-nya, kemudian kita retrieve gitu ya. Kalau sudah retrieve nanti semua muncul data-data yang sudah kita masukkan. Baru setelah itu kita tambahkan atau kita lampirkan surat-surat yang diperlukan seperti ini. Kita klik di add ini add ini, kemudian paspor kita foto, itu tidak boleh lebih dari 2 MB, jadi kecil aja ukurannya. Kita foto, jadi kalau di kamera itu di setting resolusinya kita rendahkan aja, jadi hasilnya nanti size-nya, ukuran foto kita akan lebih kecil seperti itu. Kemudian PCR test ini juga harus di tempat yang diakui oleh pemerintah Indonesia dan pemerintah Qatar. Jadi harus ada logo QR kodenya. Ya, seperti kalau di Banten itu di Serang bisa di Biomed Serang, ya, atau di rumah sakit pemerintah RSUD kayak gitu Serang, atau kalau di Cilegon RSUD Panggung Rawi atau KS bisa juga, dan minta mereka menerjemahkan langsung ke dalam bahasa Inggris, lebih mudah. Kemudian vaksinasi sertifikat. Jadi sertifikat vaksinasi itu kita harus lampirkan juga agar mudah. Kalau sudah vaksinasi, sudah full vaksinasi, itu mudah. Vaksinasi yang diterima itu adalah Pfizer, kemudian Moderna, ya. Itu yang 2 vaksin yang rekomendasi banget buat orang yang kembali ke Qatar atau mau visit ke Qatar, ya. Setelah itu bisa kita continue di sini, kita klik continue, maka dia akan muncul barcode, ya, atau penunjukan dokumennya. Nah, seperti ini. Jadi setelah kita disetujui, maka akan muncul seperti ini, dan ini harus kita print sebelum berangkat. Jadi kita harus siap sedia hard copy atau kita print sebelum kita check in di Bandara Soekarno-Hatta, ya, seperti itu. Nah, di situ ada keterangan di isunya, diterbitkannya, kemudian expirednya itu. Nah, ini expirednya, ini untuk saya sendiri, ya, tanggal 25 Agustus, karena saya akan terbang tanggal 23. Kemudian request statusnya sudah approve. Nah, di sini ada request status, kita bisa lihat, ya, itu ada barcode, nanti ini yang mereka akan scan, ya. Nah, itu country coming from Indonesia, kemudian ini nama, ini ID numbernya di situ, nomor ID-nya, Qatar ID, nama, kemudian paspor nomor, kemudian ini type of quarantine, exempted from quarantine, karena kita sudah full vaksinasi. Nah, ini verification code-nya, ada barcode-nya, ya. Kemudian di sini ada tulisan, please print or save this document and present the original PCR test when entering the state of Qatar. Ya, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat membantu untuk teman-teman yang akan kembali ke Qatar atau yang akan visit ke Qatar. Demikian aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.